Oke, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorothea Bertilesia Rambria. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi kelas A. Dalam video kali ini, saya akan membahas isi dari buku State and Power menurut pemahaman saya sendiri. State yang artinya negara dan power artinya kekuasaan. Dalam isi buku tersebut terdapat 10 pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video kali ini. Bahasan pertama yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan itu berarti suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, kepada yang diberikan. Oke, saya ulangi lagi. Kekuasaan itu suatu kewenangan yang diberikan, suatu kewenangan yang didapat oleh seseorang atau sekelompok guna menjalankan kewenangan yang diberikan. Nah, kekuasaan atau kekuatan ini sendiri dia itu bersifat dinamis dan dapat berubah, dinamis atau berubah, dan konfliktual dalam ruang politik karena kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kendali dari negara. Nah, dalam hal ini Karl Marx dan Max Weber berupaya dalam karya-karyanya berupaya untuk mendefinisikan arti dari kekuasaan itu sendiri. Nah, Karl Marx mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu struktur ekonomi di mana orang-orang yang memiliki kekuatan itu adalah orang-orang yang memiliki modal atau yang memiliki alat-alat produksi yang berhak untuk mengambil suatu keputusan dan membuat suatu kebijakan tertentu. Sedangkan menurut Weber bahwa kekuasaan itu terbuka bagi semua kalangan, terbuka bagi semua ruang, tidak hanya terbuka bagi ruang ekonomi saja, melainkan terbuka bagi ruang non ekonomi seperti lembaga sosial, contohnya agama dan hukum. Nah, dalam hal ini secara tradisional sosiologi politik itu menghubungkan antara masyarakat dan kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pluralis. Nah, pluralis ini memandang kekuasaan sebagai suatu hasil yang seimbang dari banyaknya kelompok yang memikirkan tawar-menawar untuk peran dalam proses politik. Artinya pluralis ini memandang bahwa kekuasaan itu seimbang, dapat dirasakan oleh semua kalangan. Nah, yang berikut elit atau manajerial. Nah, kalau elit ini memandang kekuasaan bahwa kekuasaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki latar belakang yang sama seperti keahlian, kepribadian, ikatan dalam suatu strata masyarakat tertentu. Nah, yang ketiga adalah kelas. Nah, dalam kelas ini dia mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki modal, seperti yang dikatakan dalam karya-karya Max Weber tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa negara itu memiliki peran atau negara itu memiliki kekuasaan yang penuh terhadap warga negaranya. Nah, negara itu merupakan sebuah lembaga atau sebuah organisasi politik di mana dia berhak mengatur segala hak dan kewajiban dari masyarakat atau dari warga negaranya sendiri. Nah, dalam hal ini yang berhubungan dengan peran negara, negara memiliki peran yang sangat besar terhadap suatu kelangsungan kehidupan kita sendiri. Negara mencampuri urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan sosial, politik maupun agama. Kita lihat saja bahwa selain menghubungi masalah, selain mencampuri urusan-urusan
publik seperti itu, ia juga mencampuri hal-hal privasi seperti pernikahan, contohnya 2 anak cukup. Nah, hal ini, contoh itu sudah menggambarkan bahwa negara memiliki suatu peran yang sangat besar dalam suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap warga negaranya sendiri. Nah, yang berikut setelah membahas itu, kita masuk dalam politik, budaya, dan proses sosial. Nah, budaya itu adalah hasil ciptaan, karsa, dan rasa manusia. Kita tahu bahwa proses sosial itu selalu berkembang dari zaman ke zaman. Kita lihat di zaman modern ini, budaya salah satu bentuk budaya itu media massa, contohnya TV, telah mencampuri segala urusan politik. Contohnya kita lihat bahwa contoh-contoh kandidat politik telah contohnya mengkampanyekan sesuatu, mengkampanyekan diri dalam pemilihan itu melalui media seperti televisi dan media-media lain. Nah, yang berikut kita berbicara tentang partisipasi politik. Berbicara soal partisipasi berarti berbicara mengenai keterlibatan kita dalam proses politik, baik itu menjadi seorang yang memilih dan seseorang yang dipilih. Nah, seseorang yang dipilih, contohnya kita bisa menjabat mencalonkan diri sebagai gubernur, DPR, bupati, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahwa kita telah berpartisipasi dalam politik. Nah, contoh yang lain yaitu kita memilih. Nah, dalam hal ini kita bisa memilih, contohnya kita memilih para wakil-wakil rakyat yang menjadi lidah atau yang menjadi lidah-lidah dari rakyat. Dari situ kita mempunyai hak dan hak untuk bisa memilih siapa yang terbaik yang menjadi penyambung lidah masyarakat. Nah, kedua hal tersebut telah menunjukkan bahwa kita telah berpartisipasi dalam suatu proses politik. Partisipasi politik itu baik dalam mengambil suatu kebijakan, membuat kebijakan, dan memutuskan suatu kebijakan tersebut. Hal itu sudah termasuk dalam suatu partisipasi politik. Yang berikut pemilihan dan pemungutan suara. Kita berbicara soal pemilihan dan pemungutan suara berkaitan erat dengan partisipasi politik tadi. Sebelum sampai di sana, saya ingin tambahkan sedikit bahwa laki-laki dan perempuan laki-laki memiliki 70% keterlibatan dalam dunia politik dan 30% untuk perempuan. Namun kenyataannya kita lihat sekarang ini bahwa 30% yang diberikan pemerintah kepada perempuan tidak dimanfaatkan oleh baik. Kita lihat bahwa rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan sehingga rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. Contohnya itu budaya patriarki, yang dimana mereka menganggap bahwa perempuan itu hanya berada pada ranah domestik, bukan kepada ranah publik. Hal tersebut yang membuat sehingga rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Nah, untuk itu sedikit tambahan. Kita masuk dalam pemilihan dan pemungutan suara. Nah, berbicara soal pemilihan dan pemungutan suara, pemilihan itu berarti kita memilih seseorang untuk menjabat dalam suatu posisi politik tertentu, misalnya yang tadi presiden, bupati,
baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif, legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, setiap warga berhak untuk memilih seseorang untuk menjabati suatu jabatan politik. Syarat-syarat untuk menjadi seorang pemilih itu berusia 17 tahun, memiliki KTP dan telah menduduki suatu tempat atau berdomisili di suatu tempat. Nah, setelah melakukan pemilihan tersebut, saatnya kita memungut suara atau mengumpulkan hasil pemilihan sehingga bisa mendapatkan hasil dari pemilihan yang telah kita adakan tersebut. Nah, yang berikut kita masuk dalam kekerasan dan terorisme. Berbicara soal kekerasan itu suatu tindakan fisik yang dimana dapat mengakibatkan kematian atau menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan terorisme itu merupakan salah satu dari tindakan kekerasan. Kita lihat bahwa teror itu berbeda dari sabotase. Terorisme itu dia itu suatu kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa memandang siapa orang tersebut. Dan terorisme ini lebih kepada contoh teroris yang pernah masuk dalam di negara kita Indonesia itu adalah ISIS. Nah, yang saat ini sedangkan terorisme yang saat ini kita alami, yang saya rasa itu adalah COVID-19, di mana COVID-19 atau virus corona ini telah menjadi teror bagi kita semua, telah menghabiskan banyak jutaan bahkan ribuan nyawa dan telah merusak segala sendi-sendi kehidupan kita. Oke, kita masuk dalam gerakan sosial. Gerakan sosial atau suatu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Artinya mereka melakukan suatu gerakan ini untuk bisa mendapatkan gerakan sosial yaitu suatu tindakan atau suatu aktivitas sosial oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, yang berfokus pada suatu isu-isu tertentu seperti isu-isu sosial dengan melaksanakan dan mengkampanyekan sebuah perubahan. Nah, gerakan sosial ini ada gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama. Nah, gerakan sosial baru lama itu dulu mereka lebih fokus kepada satu isu saja, yaitu isu-isu yaitu perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan hak-haknya dan perjuangan perempuan atau feminis, humanis. Dan sedangkan gerakan sosial baru adalah mereka tidak hanya berpatokan pada satu isu saja, melainkan segala isu-isu yang terjadi di masyarakat untuk mendapat suatu perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Contohnya kita lihat gerakan-gerakan sosial yang kita lihat selama ini, yaitu beberapa demo aksi yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu ada aksi, ada demo, terus ada petisi-petisi yang dilakukan, yaitu demo yang kita lihat baru-baru penolakan RUU KUHP. Yang kedua itu melakukan sebuah petisi untuk menolak membuat suatu perubahan. Oke, kita masuk dalam globalisasi. Globalisasi itu berarti sebuah perubahan yang sangat besar atau suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Contoh dari globalisasi yang kita lihat saat ini adalah kita lihat bahwa perubahan besar yang terjadi di dunia, mulai dari revolusi industri dan lain sebagainya.
yang coba kita misalnya contohnya yang dulu mungkin kita menggunakan surat sebagai media komunikasi, namun sekarang kita bisa menggunakan media-media seperti telepon, media-media online untuk bisa berkomunikasi. Itu merupakan salah satu perubahan perubahan yang terjadi di dunia ini, bahwa artinya kita berubah dari yang tradisional ke arah yang modern. Nah, dalam globalisasi ini mereka lebih menggunakan kepada sebenarnya mereka lebih mengutamakan kepada kaum-kaum elit atau kaum-kaum kapitalisme. Kaum-kaum di mana kaum-kaum yang memiliki modal. Mereka membuat perubahan-perubahan tersebut agar kaum-kaum di bawah tetap merasa tertindas dengan hal tersebut. Nah, kemudian kita masuk dalam mungkin itu dari penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih.